Halo, perkenalkan nama aku Cesti Pamungkas. Di sini aku mau menjelaskan mengenai peran teknologi yang ada di pendidikan Indonesia. Seberapa jauh sih pendidikan kita bertransformasi dari era zaman dulu hingga sekarang? Teknologi sudah semakin berkembang pesat. Dulu kita belajar tanpa internet, kita menggunakan koran, radio, tapi sekarang kita bisa menggunakan laptop, handphone, dan sebagainya. Dan internet juga akan semakin canggih. Dan ini membuktikan betapa pesatnya perkembangan teknologi yang ada di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai akses, metode, dan pembelajaran dan lain-lain terkait peran teknologi yang ada di Indonesia. Bagaimana internet bisa masuk ke tempat-tempat pelosok seperti sekolah-sekolah yang terpencil, yang bisa dibilang internet itu dikenal susah untuk masuk ke akses tersebut, semisal ruang guru ataupun Zenius. Dan bagaimana sih anak-anak dapat belajar menggunakan internet sedangkan mereka memiliki akses yang bisa dibilang cukup sulit. Akses buku dan jurnal bisa dibilang sangat terbatas di ruang pelosok. Mungkin dari mereka hanya bisa mengikuti les tambahan atau pembelajaran tambahan yang ada di sekolah, karena mereka tidak bisa sepenuhnya mengikuti yang ada di internet, dan keterbatasan tersebut mereka harus melakukan dengan secara tatap muka langsung. Nah, dengan adanya ini dapat menimbulkan kesenjangan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti kesenjangan dalam pembelajaran, sosial, dan lain-lain. Sedangkan siswa yang belajar di daerah tempat kota-kota, mereka lebih sering menggunakan seperti tablet, laptop, yang tentunya menggunakan akses internet yang sangat pesat dibanding dengan teman-teman yang masih di daerah-daerah pelosok yang bisa dibilang sulit untuk mencari internet tersebut. Nah, terdapat banyak penggunaan aplikasi seperti aplikasi games dan lain-lain, yang tentunya di aplikasi games ini dapat menimbulkan edukasi. Jadi kita bermain di games itu tidak hanya bermain game saja, tapi kita mendapat edukasi, pembelajaran, dan tentunya ilmu-ilmu yang tentunya teman-teman itu mudah dalam menyerap ilmu tersebut, karena dengan cepatnya teknologi yang dialami oleh saat ini. Nah, dengan adanya teknologi tentu dapat membantu siswa untuk lebih cepat dalam memahami materi. Contohnya seperti saat ini adalah teknologi AI, yang tentunya siswa zaman sekarang itu lebih mudah dalam mencari data maupun informasi-informasi yang lebih luas. Kombinasi online dan tatap muka tentunya juga sangat memudahkan siswa zaman sekarang untuk belajar, terutama dalam mempelajari sejarah. Dengan adanya buku dan AI, tentunya juga siswa sekarang tidak hanya berpatok dalam satu sumber saja, tapi siswa sekarang dapat mengecek atau menggali informasi melalui sumber-sumber tersebut, karena memang di sejarah ini perlu dengan adanya sumber-sumber yang akurat. Dengan bantuan teknologi sekarang, tentunya siswa juga dapat mempelajari atau pendidikan dengan baik, meningkatkan pemahaman siswa yang lebih mendalam dan sumber-sumber informasi yang tentunya siswa lebih cepat dalam menangkap informasi dengan adanya teknologi sekarang. Siswa juga dapat belajar sejarah-sejarah seperti pada abad 21 untuk lebih mendetailkan atau menjelaskan bahwa sejarah-sejarah tersebut telah tertulis di sumber maupun di teknologi AI. Kemampuan mencari masalah dan mengevaluasi masalah dengan mencari informasi yang sangat jelas. Siswa juga dapat belajar untuk berpikir secara logis juga, dan bisa berpikir secara lebih dalam mengenai sumber-sumber yang didapat melalui teknologi atau internet pada abad 21 tersebut. Dan siswa zaman sekarang banyak sekali membuka lapangan kerja seperti dunia
coding atau konten yang berhubungan dengan teknologi. Di situ siswa juga diajarkan mengenai bagaimana cara menggunakan teknologi yang baik. Dengan hasil mereka seperti coding, membuat konten, ataupun seperti videographer juga, tentu juga dapat membuktikan bahwa teknologi berkembang semakin cepat. Dan banyak sekali siswa-siswa atau mungkin siswa yang setelah lulus banyak mendapat pekerjaan melalui teknologi tersebut. Dan di era sekarang tentunya sangat lebih mudah dalam menciptakan lapangan pekerjaan, yang tentunya zaman sekarang tidak hanya mengandalkan tatap muka saja, tapi juga bisa bekerja di dalam rumah saja dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Di sini juga pentingnya guru untuk menciptakan pelatihan-pelatihan, karena banyak sekali di sekolah-sekolah sekarang yang belum memahami atau belum sampai untuk mempelajari teknologi di era sekarang. Jadi PR besar guru adalah bagaimana cara siswa untuk dikenalkan teknologi-teknologi yang ada. Seperti contoh yang kecil-kecil adalah seperti belajar melalui aplikasi online seperti Ruang Guru, Zenius, dan segala macam. Jadi tidak hanya berpatok pada buku, papan tulis yang bisa dibilang itu sudah puluhan tahun yang lalu yang kita pelajari, tapi memasuknya dengan era digital ini, tentunya guru-guru juga wajib memberi edukasi atau memberi pelajaran kepada siswa zaman sekarang untuk memahami teknologi, terutama teknologi AI yang akan digunakan masa depan. Harapannya di Indonesia ini semakin banyak teknologi yang tersebar luas, terutama seperti di pelosok-pelosok ataupun tempat sekolah-sekolah ataupun kampus yang bisa dibilang belum terlalu mengikuti perkembangan zaman. Karena memang untuk saat ini dan di masa yang akan datang, peran teknologi sangat penting untuk pembelajaran yang akan datang nanti. Harapannya juga siswa-siswa juga mampu dalam memahami pembelajaran teknologi, terutama teknologi AI, untuk mengikuti perkembangan zaman. Kembali lagi ke poin pertama tadi, poinnya adalah intinya ikuti terus perkembangan teknologi dan jangan sampai tertinggal, pahami dan teruslah belajar. Aku Cestio Pamungkas pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ikuti terus perkembangan teknologi yang akan datang.